kembali lagi di forum Timnas. Jadi kali ini gue akan membahas satu topik yang menurut gue layak untuk diperbincangkan dan kita diskusikan bersama-sama, yaitu tentang ANOC World Beach Games yang berlangsung nanti 5-12 Agustus 2023 di Bali. Yang kita tahu bahwa ini adalah pesta event internasional, event dunia ya, yang melibatkan kurang lebih 1.600 atlet ya dari berbagai negara, dan salah satunya ada atlet Israel. Nah, kenapa hal ini bisa menjadi menarik? Karena kemarin atau beberapa hari inilah Menpora kita Pak Dito dan juga Gubernur Bali Iwayan Koster sudah mengeluarkan statement bahwa ANOC World Beach Game akan tetap berlangsung dan mendukung 100% berlangsungnya World Beach Game ini. Nah, yang menjadi perdebatan kan, kenapa World Beach Game ini tetap bisa berlangsung padahal jelas-jelas ada atlet Israel. Nah, itu kan yang dipertanyakan oleh semua fans sepak bola Indonesia. Sedangkan kemarin kita tahu sendiri kasusnya seperti apa, bahwa Piala Dunia U20 ini pesta terbesar untuk kalangan umur under 20 itu harus dibatalkan karena menolak kedatangan Israel. Nah, kenapa World Beach Game ini boleh tetap berlangsung? Nah, gue coba untuk berada mungkin netral. Ya netral, walaupun gue rada gedek, cuman gue akan mencoba membahasnya secara netral. Kita bahas dulu dari sisi Iwayan Koster, Gubernur Bali dan juga Menpora. Ya, gue baru baca beritanya hari ini. Pak Iwayan Koster ini menjamin bahwa kita akan mendukung berlangsungnya acara ini, event ini, tanpa kehadiran Israel. Dia bilang seperti itu. Kalau sesuai kesepakatan tanpa Israel, kita akan mendukung. Yang kedua, beliau juga mengatakan bahwa ini sudah sesuai konstitusi. Ya, keputusan tetap mendukung ANOC ini sudah dipertimbangkan baik-baik, sudah pasti akan sesuai dengan konstitusi. Begitu juga dengan yang disampaikan oleh Bapak Menpora kita. Nah, ini artinya kan berarti kalau menurut gue sudah ada persiapan yang dilakukan. Ya, sudah ada pertimbangan. Mungkin saja memang benar ini berlangsung tapi tanpa Israel. Mungkin, ya mungkin. Ini masih berandai-andai. Nah, lalu kita bahas dari sudut pandang fans sepak bola yang banyak ngamuk ya setelah mendengar berita ini, bahwa tidak konsisten atau ibaratnya standar ganda. Ya, seringkali para pejabat yang menolak kedatangan Israel di Piala Dunia U20 selalu bilang bahwa FIFA itu standar ganda dengan tidak memban Israel sedangkan memban Rusia. Selalu kan senjatanya itu yang dikeluarkan oleh mereka. Nah, tampaknya sekarang juga mereka yang justru standar ganda yang artinya adalah kan nanti bentar lagi Agustus tidak ada seruan sama sekali bahwa kita menolak Israel datang ke sini. Bahkan demo-demo ke jalan pun nggak ada. Partai politik diam semua. Pejabat mungkin Pak Iwayan Koster yang baru ngomong. Pak Ganjar nggak ada dia ngomong. Artinya apa? Ya, ini kelihatan sekali bahwa ada kepentingan politik, ada kepentingan exposure di sini. Ya, yang kita bisa lihat dari kasus kemarin ditolak karena FIFA Piala Dunia U20 itu exposure sangat besar. Sedangkan ini yang mungkin tidak sebesar FIFA U20. Nah, itu yang menjadi mungkin pertimbangan ya. Lalu yang kedua, ada skenario lagi kalau menurut gue, yaitu takutnya sebulan sebelum, sama kayak Piala Dunia 20 deh, sebulan itu adem ayem, tentram ya, tiba-tiba 1 bulan sebelum itu baru kayak orang kepanasan. Nah, gue takutnya 1 bulan sebelum atau waktu-waktu dekat sebelum ANOC World Beach Game ini benar-benar berlangsung, itu akan terjadi hal-hal seperti yang kemarin lagi, yaitu penolakannya gencar. Sampai itu terjadi, amit-amit. Nah, itu akan menurut gua akan memberikan dampak yang cukup besar ya kepada Indonesia. Bisa jadi gagal lagi nih event. Nah, kalau sampai gagal lagi, ini bahaya banget untuk negara kita. Kredibilitas kita di dunia sudah
parah sekali kalau ibaratnya seperti itu. Ya, semoga saja dugaan gue ini salah. Ya, semoga ini tetap konsisten bahwa tampaknya sudah ada pembincangan bahwa Israel ini bisa tanpa Israel lah, ibaratnya seperti itu. Jangan sampai asal klaim, artinya ya tenang aja Israel nggak bakal datang, tiba-tiba dari pihak anoknya loh nggak bisa Israel harus datang. Nah itu kan bahaya, itu kan namanya miskomunikasi yang bisa membuat terjadinya permasalahan. Gue sih takutnya seperti itu. Nah ada skenario lagi bahwa ternyata tiba-tiba ini tetap berlangsung, Israelnya tetap ikut. Terus kita tiba-tiba ya pejabat-pejabat itu tutup mata karena sudah berlangsung itu acara. Kalau sampai ini benar-benar terjadi, menurut gue ini akan menjadi suatu hal yang sangat lucu dan menunjukkan betapa bobroknya ya orang-orang yang katanya menjunjung tinggi konstitusi ini, menjunjung tinggi amanat dari Bung Karno. Betapa bobroknya orang-orang ini yang secara belak-belakan menunjukkan bahwa mereka tidak konsisten. Mereka mempunyai standar ganda. Mereka jelas tidak benar-benar peduli tentang bangsa kita. Mereka hanya peduli tentang status politik mereka. Mereka hanya peduli dengan exposure yang mereka dapatkan. Nah ini yang benar-benar menurut gue skenario yang paling buruk, seburuk-buruknya. Yaitu kalau sampai World Beach Game ini tetap berlangsung, Israel tetap ikut dan tidak ada yang ngomong, tiba-tiba lupa semua. Itu menurutku sangat bobrok. Dan tugas, kalau menurut gue ya, gue sebagai fans sepak bola juga, tugasnya adalah ya mengawal kasus ini, jangan sampai tiba-tiba hilang. Ya mengawal, kita lihat nih statement-statement dari partai politik atau pejabat-pejabat yang kemarin menolak, apakah segencar kemarin yang menolak Israel di kasus di World Beach Game ini nanti, apakah segencar kemarin? Ya kita tunggu konsistensinya seperti apa, baru kita bisa nilai. Ya, baru kita bisa nilai seberapa konsisten mereka, seberapa memang nasionalis mereka. Kalau memang mereka nasionalis, maka ya harus lakukan seperti kemarin dong. Ayo dong yang demo di jalan, demo lagi dong. Tolak dong Israel. Kalau memang kalian konsisten, kalau memang kalian nasionalis, atau kalian cuma mau cari muka. Itu gue nggak tahu. Oke, segitu dulu. Gimana komentar kalian? Kalian bisa komen di bawah. Salam sepak bola.